Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara. Berjumpa kembali dengan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari Padepokan Diakonia Mitra Kinasih GKJ Purworejo. Saudara, kita memasuki spiritual check up yang ke-6. Spiritual check up yang ke-6, hari ke-6 ya. Dan hari ini kita akan membahas tentang bagaimana hidup kita. Apakah kita siap menjadi mempelai Kristus? Apakah kita siap kalau pada saatnya Yesus datang, atau kita yang lebih dulu kembali dan menyongsong kehadiran Tuhan? Saudara, tema ini memang agak berat. Tapi tema ini suka atau tidak harus dibahas, karena kita tahu hidup di dunia ini terbatas. Hidup di dunia ini tidak kekal. Dan siap atau tidak, pada saatnya kita akan berpulang. Nah, setelah itu, ini yang akan menjadi perjalanan yang harus kita lalui. Oleh sebab itu, saudara, tema ini pun perlu untuk kita cermati, supaya kita tidak menyesal kemudian, supaya kita bisa menyiapkan diri dengan baik, menjalani kehidupan di dalam penyertaan Tuhan. Saudara, pernahkah Bapak, Ibu, dan saudara mendengar istilah urip mung mampir ngombe? Urip mung mampir ngombe. Pernah mendengar istilah ini? Istilah ini mengungkap bahwa suka atau tidak, saudara, hidup kita ini akan terbatas. Hidup ini seperti melakukan perjalanan, kemudian kita haus dan kita berhenti sejenak, lalu minum atau makan, dan setelah itu kita akan meneruskan perjalanan. Sebuah lukisan orang Jawa bahwa hidup di dunia ini tidak abadi. Nah, oleh sebab itu, sebagai orang percaya, kita harus menghayati hal ini, bahwa hidup kita ini tidak abadi. Dan kita harus menyiapkan diri dengan baik ketika kita hidup di dunia ini, pun ketika suatu saat akan meninggalkan dunia ini. Saudara, sebelum melanjutkan untuk membuka bagian dari firman Tuhan di dalam Alkitab, saya mau melandasi terlebih dulu bahwa di dalam kekristenan, ungkapan sebagai orang beriman menggunakan berbagai macam gambaran. Ada gambaran bahwa orang beriman itu seperti domba, dan Tuhan itu seperti gembala. Maka ada lagu, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Nah, ini di Mazmur 23. Tapi ada juga gambaran Tuhan itu seperti tujuan hidup. Jadi yang kita sedang berarah ke sana. Gambaran yang lain, Yesus Tuhan kita ini seperti pintu yang kita jalani. Gambaran lain seperti pokok anggur. Gambaran lain seperti terang. Kalau kita berjalan dalam kegelapan, kita tidak bisa melihat. Dan gambaran yang lain lagi yang sekarang kita mau bahas adalah kita seperti mempelai perempuan, dan Tuhan Yesus seperti mempelai pria. Sebuah relasi yang sangat erat. Sebuah relasi yang dekat dan personal. Nah, saudara, pertanyaannya adalah, apakah kita siap untuk berelasi dengan Tuhan yang sangat dekat? Tidak seperti sekedar umat, tetapi gambaran seperti mempelai. Apa maksudnya? Dan apa yang kita harus buat pada zaman sekarang ini? Apa yang harus kita siapkan? Nah, itu yang akan kita bahas. Baik, kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam Alkitab untuk hal ini. Saudara, kita akan membaca Wahyu 19. Wahyu 19 pada ayat yang ke-6 sampai dengan
yang ke-8. Wahyu 19 ayat yang ke-6 sampai dengan ke-8. Yang demikian sabda Tuhan. Perjamuan kawin anak domba. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba, dan pengantennya telah siap sedia, dan kepadanya dikaruniakan supaya memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan dan yang putih bersih. Lenan halus itu adalah perbuatan-perbuatan yang benar dari orang-orang kudus. Wahyu 19 ayat 6 sampai dengan 8. Saudara yang berbahagia, barang siapa yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara dalam kehidupan setiap hari. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, spiritual check up yang ke-6 adalah, apakah kita punya kedewasaan rohani yang cukup untuk siap menjadi mempelai surgawi? Apakah kita siap? Mari perhatikan ayat yang ke-6. Aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, seperti deru guru yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita maha kuasa. Mari kita bersukacita, karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Pertama, gambaran kiamat seperti gambaran perkawinan bagi orang yang beriman, karena penuh sukacita. Oh, sorak-sorak, haleluya, puji Tuhan. Tapi bagi orang yang tidak beriman, itu mengerikan, karena saat itu hukuman akan diberikan. Itu yang pertama, saudara. Kiamat digambarkan seperti hal yang bersukacita luar biasa, seperti perkawinan anak domba. Nah, itulah sebabnya kita tidak punya rasa takut kalau pada saatnya kita berpulang dan pada saatnya kiamat tiba, disambut dengan berserah sukacita. Yang kedua, dikatakan di sini, dan pengantennya telah siap sedia. Sudah tahu, kalau ada orang jadi penganten, pertama dia pasti sudah dewasa. Umurnya, bahkan tidak hanya umur, sosial, bahkan tidak hanya sosial, ekonomi juga menjadi ukuran selain umur. Psikologis juga, kalau sudah dewasa, tapi dia berkebutuhan khusus atau kurang, mungkin juga perlu banyak pertimbangan. Jadi siap sedia. Jadilah mempelai surgawi, jadilah orang beriman yang dewasa imannya. Yang dikatakan di sini siap sedia. Pengantennya telah siap sedia. Saudaraku, suka atau tidak, kita harus siapkan diri kita. Oleh sebab itu, jangan takut menghadapi kehidupan juga ketika akhir kita di dunia ini. Karena itu toh semua orang akan ke sana. Takut juga boleh, tapi sebetulnya tidak ada gunanya, karena itu tidak menolong apapun.
Sebagai orang beriman, kita justru mempersiapkan diri, dikatakan telah siap sedia. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, yang bagian ini, khusus bagian ini, yang disiapkan pada hari perkawinan, itu pertama kita ungkap, kemudian kita siap sedia, kemudian ini yang terakhir disebutkan, dan kepadanya dikaruniakan memakai kain lenan halus yang berkilau-kilauan. Dikatakan lenan halus adalah perbuatan yang benar dari orang kudus. Dengan kata lain, yaitu menyiapkan kekudusan. Siap dikuduskan dan menyiapkan kekudusan di dalam penyertaan Tuhan Yesus. Maka sekali lagi kita harus menyiapkan untuk hidup dalam kekudusan. Dan hidup dalam kekudusan ini adalah kasih karunia surgawi Tuhan yang menyertai. Kita akan membaca dari Titus pasal 2. Titus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 14. Titus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 14. Yang demikian sabda Tuhan. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Nah, Titus 2 ayat 11 sampai dengan 14. Saudara, dari ayat ini kita tahu, suka atau tidak, kita dituntut untuk bisa berbuat baik. 2, kalau mau berbuat baik syaratnya hanya di dalam penyertaan Tuhan. Karena Yesus yang melalui Roh Kudus menolong kita, memberkati kita, sehingga kita bisa menjadi orang yang berbuat baik. Kalau tidak, tidak mungkin. Karena kita ini orang berdosa. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu kalau mau kita bisa berbuat baik, Yesus yang tolong kita melalui Roh Kudus, maka kita harus beribadah dengan benar sepanjang kita hidup di dunia sekarang ini. Beribadah dengan benar, dengan tekun. Meskipun sekarang kita harus situasi pandemi seperti ini, tapi pada saatnya nanti kita akan kembali dan ibadahnya tetap dalam kondisi apapun kita beribadah. Oleh sebab itu, sebagai hambanya, saya mengajak spiritual check up yang ke-6 ini. Mari siapkan ibadah yang baik, hidup yang baik, spiritualitas yang baik, bahkan kesiapsiagaan untuk menyambut sebagai mempelai surgawi. Selamat menjalani hidup. Ingat, hanya dengan Roh Kudus kita akan dimampukan hidup baik dan kudus. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah supaya kami mampu untuk mempersiapkan diri sebagai mempelai surgawi, yaitu hidup di dunia dengan beribadah yang benar, dengan tuntunan Roh Kudus, dan kami dikuduskan. Tuhan, berkati kami untuk memelihara kualitas hidup kekristenan kami dengan spiritualitas yang baik, yang antara lain dengan penuh cinta kasih kepada Tuhan dan sesama, dan kami dimampukan karena Roh Kudus. Terima kasih Tuhan, biar di tengah pandemi seperti ini kami tidak kehilangan pegangan. Kami yakin Tuhan menyertai. Demi Kristus
pengantara kami. Haleluya. Amin.